Baik, teman-teman ya, kita lanjut ke pembahasan kita terkait airlift ya. Jadi perlu kita ingat teman-teman ya, prinsip dari air itu dia itu selalu rata teman-teman ya. Mau seperti apa permukaan bawahnya, tapi untuk permukaan atas sifat air itu pasti selalu rata teman-teman ya. Karena ketinggian kolam kita ini berada di 1 meter teman-teman. Jadi otomatis air ketinggian air sampai dengan leher si airlift ini masih menggunakan sistem gravitasi teman-teman ya. Jadi makanya airlift ini membutuhkan udara untuk menyemburkan air dari lubang outlet ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung saja bahas terkait sistem pemipaan airlift itu sendiri teman-teman ya. Jadi untuk membuat airlift kita membutuhkan beberapa alat ya yang untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan teman-teman. Yang pertama ada hole saw. Kebetulan kita pada kesempatan ini memakai yang ukuran setengah in ya teman-teman ya. Jadi ini berfungsi untuk melubangi pipa untuk kita memasang elbow setengah in di airlift kita teman-teman ya. Lalu ada microbore. Kita dalam kesempatan ini memakai ukuran yang 0,6 mm teman-teman ya. Jadi jika teman-teman nggak punya microbore, teman-teman bisa memakai jarum atau peniti ya yang sudah dipanaskan, lalu teman-teman bisa melubangi pipa menggunakan jarum tersebut. Terus kita juga membutuhkan bor, ini berfungsi nanti untuk mengikis dari reducer ya, daleman stopper reducer. Dan ini kita membutuhkan gurinda potong teman-teman ya. Oke, kita coba langsung masuk ke penjelasan dari airlift itu sendiri teman-teman ya. Jadi untuk bahan kita membutuhkan dua reducer 3 in ke 2 in ya teman-teman ya. Lalu kita membutuhkan pipa 2 in yang sudah kita lubangi menggunakan mini bor tadi teman-teman yang berukuran 0,6. Untuk ukuran atau jarak dari bor itu bebas saja teman-teman ya. Intinya semakin rapat maka semakin baik ya. Lalu kita membutuhkan pipa 3 in dan elbow setengah in ya teman-teman ya. Nah ini untuk leher dari si airlift itu kita memakai pipa 2 in dan elbow 2 in. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengikis permukaan dalam dari reducer tersebut teman-teman ya. Dimana setiap elbow atau reducer pasti dia bagian dalamnya ini ada stopper ya yang saya beri warna coklat ini teman-teman ya. Nah jadi langkah awal kita mengikis bagian yang berwarna coklat ini teman-teman ya, menggunakan mata bor teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki bor, teman-teman bisa menggunakan pisau ya. Yang penting ini terkikis. Kalau saya hapus tuh kurang lebih, nah dia hanya dindingnya saja ya teman-teman ya, nggak ada stopper tadi ya. Jadi selanjutnya setelah kita mengikis dua reducer ini teman-teman, selanjutnya untuk pipa 2 in kita masukkan ke dalam reducer ya. Jadi bagian dalam dari pipa 2 ini berada di tengah-tengah reducer yang 2 ini nih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari atas, nah dia posisinya berada di tengah-tengah teman-teman ya. Makanya kita perlu mengikis yang bagian dalam tadi teman-teman. Kalau tidak dikikis dia hanya mentok di bagian sini teman-teman ya. Makanya perlu kita kikis. Oke, selanjutnya kita memasang pipa 3 in ya teman-teman ya. Pipa 3 in ini kita setting nanti jadinya kurang lebih di 30 cm teman-teman ya untuk pipa 3 in-nya ini setelah dikurangi oleh reducer ya yang masuk ini kan masuk ke setengah reducer ini teman-teman ya. Nanti kita setting
jadinya itu kurang lebih di 30 cm teman-teman. Terus hal yang perlu diperhatikan juga teman-teman ya. Jadi bagian elbow ini kan kita lubangi dulu ya menggunakan pembolong pipa tadi yang berukuran setengah in. Nah, si elbow setengah ini tidak boleh mentok ke pipa 2 ini ya teman-teman. Jadi harus ada gap atau ada jarak kurang lebih 2-3 mili teman-teman ya. Setelah elbow terpasang di sini, langkah selanjutnya kita harus mempatenkan si elbow ini ya. Kita lem menggunakan lem plastik steel ya teman-teman ya, agar lebih kuat dan tidak bocor. Baik, langkah selanjutnya kita memasang reducer bagian atas teman-teman ya. Setelah kita pasang dan sudah kita lem semua nih ya untuk reducer atas dan bawah. Selanjutnya kita tinggal memasang lehernya ya. Leher ini elevasinya nanti kita sesuaikan dengan ketinggian kolam kita teman-teman ya. Usahakan dia itu minus 10 sampai 15 cm ya dari top permukaan kolam kita teman-teman ya. Jadi kurang lebih penampakan jadinya seperti ini teman-teman ya. Setelah dikonekkan ke pipa air bersih yang menggunakan reducer 4 in ke 2 in ya teman-teman ya. Semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Jika teman-teman masih ada yang belum jelas, teman-teman bisa berkomentar ya di kolom komentar. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman ya. Salam sukses selalu.